Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi berbasis internet, yakni Google Form. Oke, langsung saja. Pengertian Google Form. Google Form adalah aplikasi yang memungkinkan pengumpulan informasi dari pengguna melalui survei, kuis, atau pengisian data interaktif yang dipersonalisasi. Jadi, Google Form adalah salah satu aplikasi dari Google yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Melalui apa? Melalui survei. Surveinya bagaimana? Nah, itu dipersonalisasi di dalam menu-menu di Google Form. Dalam arti lain, Google Form adalah inovasi dari Google yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan berupa kuesioner atau formulir pendaftaran sebuah acara secara online, kemudian mengelola pendaftaran acara, membuat polling quick count atau jajak pendapat dengan cepat melalui Google, dan untuk keperluan yang lainnya. Jadi, Google Form adalah salah satu aplikasi dari Google yang digunakan untuk, misalnya kita ada keperluan dalam sebuah event, kita butuh mengumpulkan data peserta event atau pengunjung event, dan kita tidak mungkin melakukannya secara manual, maka kita bisa menggunakan Google Form untuk membuat sebuah kuesioner atau formulir pendaftaran secara online. Selain acara-acara itu, kita juga bisa membuat semacam polling atau quick count, misalnya ada pemilihan ketua OSIS, atau misalnya presiden mahasiswa, atau misalnya ketua RT mungkin, dan kita pengen quick count-nya dilakukan secara online, tidak datang ke suatu tempat, maka kita bisa memanfaatkan aplikasi Google Form. Manfaat atau fungsi Google Form. Yang pertama, bisa digunakan untuk memberikan tugas latihan atau kuis secara online. Dua, bisa digunakan untuk mengumpulkan pendapat orang lain atau survei secara online. Tiga, untuk mengumpulkan berbagai data, bisa siswa, bisa guru, karyawan, organisasi, melalui halaman website. Halaman website ini tentunya adalah website Google Form. Kemudian bisa juga untuk membuat formulir pendaftaran online untuk suatu acara atau event, misal seminar, pameran, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk membagikan kuesioner. Dalam artian, misal kita butuh data sekian responden, misalnya puluhan atau bahkan ratusan responden, dan kita ingin itu dilaksanakan secara cepat dan fleksibel, maka kita bisa menggunakan Google Form untuk membuat kuesioner. Nah, lebih mudahnya, kita akan praktek langsung. Untuk menuju ke halaman aplikasi Google Form, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan mengetik forms.google.com atau www.gmail.com. Kemudian di menunya kita pilih Google Form. Oke, kita langsung saja mengakses Google Form. Yang pertama, pastikan komputer sudah terkoneksi ke internet. Jika sudah, pastikan kita sudah punya aplikasi web browser. Di komputer ini saya gunakan Google Chrome. Kalau sudah ada, kita
jalankan aplikasi Google Chrome, kemudian kita masukkan alamat di navigation bar gmail.com. Kita masukkan username kita. Klik berikutnya, masukkan passwordnya. Yang perlu teman-teman pahami bahwa untuk yang membuat form ini harus memiliki akun Gmail. Tapi untuk partisipan atau orang yang akan mengisi form nanti tidak harus memiliki akun Gmail. Yang penting dia memiliki link untuk mengakses form tersebut. Nah, kita sudah masuk di halaman akun Gmail, kemudian di sini kita pilih menu ini. Kemudian di sini kita cari form. Jika di sini belum ditampilkan, kita bisa klik di sini layanan lainnya dari Google. Kita cari Google Form. Nah, ini. Ya. Jika teman-teman merasa cara ini agak lama, teman-teman bisa menggunakan cara kedua. Oke, kita close dulu. Send out dulu. Di navigation bar, teman-teman ketik forms.google.com seperti ini. Kemudian tekan enter. Maka di sini kita akan langsung masuk ke halaman login, kita masukkan password. Nah, kita sudah masuk ke halaman aplikasi Google Form. Oke, di sebelah kiri ada garis 3, ini adalah menu utama. Jika diklik, kita bisa melakukan navigasi ke aplikasi Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan juga Google Drive, dan kita juga bisa melakukan pengaturan-pengaturan. Oke, ini adalah tombol pintas kalau kita ingin menuju ke home-nya Google Form. Kemudian yang sebelah sini, search atau telusuri, ini adalah tempat kalau kita ingin mencari file form kita. Kemudian di sini, ini adalah navigasi untuk kita masuk ke aplikasi-aplikasi Google yang lain. Sedangkan yang ini adalah mengenai akun kita. Oke, ini adalah galeri file kita, dan di sini adalah akan tersimpan atau akan ditampilkan file-file form kita. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin membuat form yang baru, di sini kita pilih plus atau memulai formulir baru, pilih yang kosong ini. Tapi jika kita ingin menggunakan template, kita bisa memilih di sebelah kanannya. Ini ada bermacam-macam template. Kita bisa manfaatkan jikalau ada yang mirip dengan apa yang akan kita buat. Di praktek ini, kita memiliki skenario seperti ini. Yang pertama, kita akan membuat sebuah formulir pendaftaran anggota Sobat Ambiar. Ya, jadi kalau sebelum ada Google Form dan aplikasi-aplikasi pengisian data yang lainnya, cara konvensional yang digunakan adalah kita memprint form ini, kemudian kita membagi form ini kepada orang-orang yang ingin mendaftar. Nah,
cara ini sangat tidak efisien, tidak efektif. Kita harus nge-print, kita harus membagi, orangnya harus mengisi, harus kita kumpulin lagi, kemudian kita harus mengetik lagi. Nah, dengan adanya Google Form ini, kita akan jadi lebih efektif, efisien, dan fleksibel. Artinya pengguna bisa mengisi ini di mana saja, kapan saja, dan langsung tersimpan di database kita. Oke, jadi skenario-nya kita membuat form ini menggunakan Google Form. Ya, ini adalah contoh sederhana supaya di materi pertama Google Form ini kita bisa lebih paham. Oke, yang pertama klik plus atau kosong. Yang kedua, di sini kita perhatikan, ini ada pertanyaan dan ada respon. Ya, nah, untuk pertama-tama kita klik yang di pertanyaan, pastikan. Respon ini adalah nanti ketika sudah ada yang mengisi form ini, maka di respon ini akan tampil hasilnya. Oke, kita tetap di tab pertanyaan. Kemudian langkah pertama kita isi judulnya. Judulnya di sini misalnya formulir biodata anggota Sobat Ambyar. Oke, kita tulis di sini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian deskripsi boleh kita tulis, boleh tidak. Alangkah bagusnya kita tulis saja untuk menjelaskan ini formulir apa. Oke, ini misalnya ya. Teman-teman bisa meniru, boleh juga tidak. Misalnya silahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Perlu teman-teman perhatikan, di setiap bagian ini, di sini ada semacam menu-menu. Ya. Nah, kita perhatikan menu-menu ini ketika kita akan membuat daftar-daftar pertanyaan. Nah, jika ini sudah, kita isi pertanyaan pertama. Ya. Nah, ketika kita klik ini, menunya pindah ke sini. Kalau kita klik sini lagi, menunya pindah ke sini. Ya. Kita di sini bisa menambahkan gambar juga jika kita mau. Kita menambah gambar, kita bisa klik di sini, tambahkan gambar. Jika kita mau menambahkan video, kita klik di sini. Oke. Jika kita mau menambahkan bagian, kita klik di sini. Oke, nanti kita akan coba fitur-fitur ini di proyek berikutnya. Oke, yang pertama, di sini diminta menuliskan nama. Maka di sini kita tulis nama lengkap. Nah, Google Form sendiri dia bisa mendeteksi nama lengkap ini jenis isiannya apa. Nah, di sini dia sudah mendeteksi bahwa nama lengkap itu adalah sebuah jawaban singkat. Maka kita biarkan saja dia memilih jawaban singkat. Oke. Nah, kemudian di sini ada menu duplikat, ada menu hapus. Kalau kita klik duplikat, maka pertanyaan di bawahnya akan sama dengan atas. Seperti ini. Jika kita klik delete, hapus ini, maka ini akan terhapus. Bagian pertanyaan kedua akan terhapus. Oke. Nah,
Nama lengkap sudah. Karena ini adalah sebuah isian yang wajib diisi, maka di pilihan wajib diisi ini kita geser ke kanan atau kita aktifkan. Ya. Di sini ada titik-titik 3 ini. Kita bisa tambahkan deskripsi, bisa juga tambahkan validasi respon. Ini tidak terlalu digunakan untuk jenis pertanyaan ini, jadi kita abaikan saja. Tapi jika teman-teman nanti membuat semacam form quiz, maka ini validasi respon bisa digunakan. Oke, jika ini sudah, pertanyaan sudah, pilihannya adalah pilihan field jawabannya adalah jawaban singkat sudah, maka kita lanjut membuat pertanyaan kedua. Caranya dengan klik plus di sini. Nah, pertanyaan kedua adalah jenis kelamin. Oke, di sini kita tulis jenis kelamin. Nah, Google Form akan mendeteksi. Oke, dia berupa pilihan ganda. Nah, kita bisa pilih pilihan ganda, atau kita juga bisa pilih drop down menu misalnya, atau kita juga bisa pilih centang. Tapi kalau centang nanti bisa lebih dari satu, makanya kita pilih pilihan ganda, kalau enggak drop down. Oke, kita sesuaikan dengan yang terdetek di formnya tadi, kita pilih ini pria wanita. Oke, jenis kelamin pria wanita. Di sini kita pilih wajib diisi, kita aktifkan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Dan berikutnya usia. Usia adalah berupa jawaban singkat, maka di sini biarkan jawaban singkat. Nah, dia berupa angka. Dia mendeteksi adalah angka. Ya, kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan. Nomor telepon WA. Kita tulis lagi nomor telepon WA. Berupa jawaban singkat, berupa angka. Oke, sudah oke. Kita klik di sini wajib diisi. Ya, nomor WA, jawaban singkat, berupa angka. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Email. Alamat email. Alamat email berupa jawaban singkat juga. Ya, wajib diisi. Dan klik tambahkan lagi. Kemudian alamat rumah. Alamat rumah, karena dia panjang, maka dia berupa pilihannya adalah paragraf. Oke, sini kita klik lagi wajib diisi. Kemudian untuk menambah pertanyaan lagi, kita klik plus. Pertanyaan terakhir adalah pekerjaan. Oke, pekerjaan kita setting berupa jawaban singkat dan wajib diisi. Oke, di sini sudah semua. Kita masukkan daftar pertanyaannya. Ya, sudah. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, kirim ini maksudnya adalah kita mengirim form ini ke orang-orang atau pengguna-pengguna atau siapapun yang kita inginkan untuk mengisi formulir ini. Ya, jika kita akan meminta orang tertentu saja yang mengisi, maka kita bisa
memilih opsi ini. Kemudian kita di sini di email ini kita ketikkan email orang tersebut yang kita minta untuk dia mengisi. Ya. Nah, jika lebih dari satu, kita pakai tanda koma. Kemudian kita masukkan alamat email berikutnya. Ya, seperti ini. Ini kita centang jika kita ingin menampilkan preview formulir di dalam email. Jika kita tidak ingin tampilkan, kita tidak usah dicentang. Ya. Kemudian kita klik kirim. Opsi kedua, jika kita ingin siapapun bisa mengisi, maka kita pilih opsi yang kedua ini, berupa tautan atau link. Jadi, kita akan mendapatkan sebuah link dari form kita, kemudian link ini kita berikan ke orang-orang yang kita minta untuk mengisi form ini. Ya, di sini kita klik tautan ini, maka akan muncul link ini. Link inilah yang akan kita copy, kemudian kita share. Nanti orang yang mendapatkan link ini bisa masuk ke form kita dan mengisi formulir kita tadi. Jika link ini terlalu panjang, kita bisa memperpendek linknya ini dengan cara klik di sini, perpendek URL. Oke, maka menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita copy, klik salin. Nah, kalau udah disalin, kita bisa share lewat Facebook, Twitter, WhatsApp, atau lewat email, atau SMS, atau kita juga bisa cetak juga, kemudian kita sebarkan. Yang paling praktis adalah kita bisa share-nya menggunakan WhatsApp atau media sosial yang lain. Oke. Nah, yang ketiga adalah kita menyematkan HTML. Jadi, di sini akan terbentuk sebuah baris kode yang kita bisa masukkan di halaman web kita. Misalnya kita punya halaman web, di situ kita ingin menambahkan menu ini atau pilihan untuk mengisi form ini, maka kita bisa copy kode ini ke dalam kode HTML website kita. Itu opsinya, teman-teman. Oke. Formnya seperti ini sudah selesai. Dari sisi akun yang membuat formulir sudah selesai. Kita coba cek di pengguna atau orang yang diminta untuk mengisi formulir ini. Oke, kita logout dulu ini. Kita masuk ke username pengguna atau pengakses form tadi. Nah, ini masih dokumen, kita bisa masuk ke form. Di sini, kalau kita sudah masuk di Google Form dari username pengakses, jika di sini belum ada formulir yang sudah di-share tadi, kita bisa buka di aplikasi email. Nah, di sini ada undangan untuk mengisi formulir biodata yang dibuat oleh username Edipedia ini. Oke, untuk masuk kita klik isi formulir. Nah, ini adalah formulir yang dibuat tadi, dan sekarang kita berada di pengakses atau pengisi dari form ini. Oke, kita isi saja. Cara mengisinya kita tinggal, ya, kita contohnya. Misal, kita refresh dulu. Nah,
Ini adalah description tadi yang kita tulis. Ini adalah judul dari form tadi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tulis tadi, nama lengkap, jenis kelamin, usia, dan seterusnya. Karena tadi kita klik wajib diisi, maka di sini muncul bintang, artinya wajib. Ya, coba kita isi. Nama lengkap. Nah, di sisi pengakses atau pengisi formulir yang diundang ini, kita tinggal mengisi form-form ini, isian-isiannya, kemudian setelah selesai kita klik kirim. Nah, jika ada yang belum terisi, maka di sini akan ada notifikasi. Oke. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Oke, selanjutnya kita cek di aplikasi Google Form-nya pemilik form tersebut. Kita close dulu. Sini ya, kita masuk ke akunnya. Cek di Google Form. Nah, ini ya tadi ya. Nah, di sini kita respon sudah ada tanda satu responden yang sudah mengisi. Kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat siapa yang mengisi, nama lengkap. Ini ya kan? Nah, sudah terisi. Nah, jika responden-responden yang kita kirim link tadi sudah mengisi semua, dan misalnya kita memutuskan untuk sudah selesai, atau pengisiannya sudah cukup, kita bisa melakukan compile data ke spreadsheet. Nah, caranya di sini ada menu membuat spreadsheet, kita klik di sini. Buat spreadsheet baru misalnya. Kita klik. Ini biarin kita pilih ini, kemudian di sini kita klik buat. Nah, maka di spreadsheet-nya ini sudah terisi. Ya. Jadi kita sudah punya database untuk biodata Sobat Ambyar Jabodetabek. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk prosesnya, silakan teman-teman dipraktekkan dan divariasikan lagi untuk isian-isiannya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di project berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.